Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai problem student in classroom yang terdiri dari 3 subbab, yaitu drug abuse, yang kedua student who lies, yang ketiga student with attention deficit. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safira Intan Pratidina dengan NIM 2285190075 yang akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai drug abuse atau penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan nafsa di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Terlihat dengan makin banyaknya pengguna nafsa dari semua kalangan, tidak memandang itu muda maupun tua. Namun yang lebih memprihatinkan lagi, penyalahgunaan nafsa saat ini justru banyak dilakukan oleh kalangan remaja. Narkoba merupakan zat psikoaktif narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang jika masuk ke dalam tubuh, baik secara oral, dimakan, diminum, ataupun ditelan, dihisap, dihirup, atau disuntikkan, dapat mengubah suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Dampak penyalahgunaan narkoba menyebabkan kerusakan atau gangguan fungsi organ-organ tubuh, kerusakan otak, dan perubahan fisik tubuh, serta resiko terkena penyakit menular berbahaya seperti hepatitis dan HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta menimbulkan gangguan psikis remaja, baik mental, emosional, persepsi diri, kendali diri, dan mampu membuat remaja melakukan tindakan di luar kesadaran. Menurut Willis 2014, penyalahgunaan narkoba atau drugs abuse adalah suatu pemakaian non-medikal atau ilegal barang haram yang dinamakan narkoba, yang terkandung narkotika dan obat adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya. Penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Lalu remaja mulai memperlihatkan kelekatan dengan teman sebaya dan melepaskan ikatan dengan orang tuanya. Penyalahgunaan narkoba dapat dipandang sebagai simbol kedewasaan, di mana para remaja ingin dianggap sudah dewasa, terutama bila orang tuanya masih selalu menganggap dirinya sebagai anak kecil. Jadi di sini remaja itu kenapa menjadikan penyalahgunaan itu sebagai simbol dewasa. Jadi mereka berpikir bahwa ketika saya mencoba narkoba atau ketika saya mencoba ini, saya sudah dewasa gitu, karena saya mencoba ini, seperti itu. Lalu di sini ada hasil penelitian yang dilakukan Dedang Hawari dalam MAHI 2007, diperoleh data dan kesimpulan bahwa pada umumnya kasus penyalahgunaan nafsa dilakukan pada usia remaja, yakni sebanyak 97%. Karena pada masa remaja yang sedang mengalami keadaan emosional yang labil dan mempunyai keinginan besar untuk mencoba, serta mudah terpengaruh oleh lingkungan dan teman sebaya. Di kalangan para pelajar, terutama bagi mereka yang berada di bangku SMP maupun SMA, biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Nah, jadi pertamanya itu biasanya karena perilaku merokok dan terlanjur menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan merokok ini dianggap menjadi hal yang wajar bagi remaja. Kemudian berlanjutlah dia mencoba untuk mengkonsumsi nafsa. Hal ini terjadi biasanya karena penawaran, bujukan, atau tekanan seseorang atau sekelompok orang kepadanya. Misalnya oleh kawan sebaya, bisa juga tekanan atau bisa juga stres yang berkepanjangan, kurangnya perhatian orang tua, keretakan rumah tangga atau broken home, dan sekaligus didorong rasa ingin tahu, ingin mencoba, dan ingin memakai. Merupakan ancaman yang sangat serius karena pada kenyataannya banyak kalangan pelajar saat ini juga menggunakan narkoba. Lalu di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rahman 2006
menyebutkan bahwa peran guru pembimbing besar pengaruhnya terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, khususnya kepada para siswa dan umumnya kepada para remaja yang saat ini sedang berkembang. Memperhatikan fakta empiris yang terjadi di lapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling terhadap siswa yang sudah terlanjur menyalahgunakan nafsa dalam melalui layanan informasi, konseling individual, home visit, dan mengadakan razia. Gitu. Nah, karena masalah nafsa seharusnya mendapat perhatian lebih serius dan dalam penanganannya, untuk itu dibutuhkan terapi rehabilitasi secara profesional oleh ahlinya gitu. Jadi untuk mencegahnya terjadi hal itu di sekolah bisa dilakukan memberikan informasi kepada para siswa apa dampak narkoba, kemudian bagaimana dampaknya untuk anak remaja atau bagaimana dampaknya untuk remaja, bagaimana hal itu bisa merusak tubuh, seperti itu. Tetapi kalau misalnya si siswa ini sudah terlanjur kecanduan narkoba dan udah kecanduan narkoba lalu menyalahgunakannya, itu tidak bisa lagi untuk konseling individual atau home visit. Jadi harus dibawa ke terapi dan harus direhabilitasi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Alvina Valinda dengan NIM 2285190044. Di sini akan menjelaskan tentang student who lies atau siswa yang berbohong. Dalam tumbuh kembangnya, anak-anak belajar tentang aturan-aturan sosial. Mereka belajar bahwa dalam kehidupan ini ada yang dinamakan khayalan, kebohongan, dan kenyataan. Dan umumnya perilaku berbohong ini muncul dalam diri anak ketika ia mulai bisa berbicara. Rentang usianya diperkirakan 4-9 tahun. Nah, anak-anak masih banyak hidup dengan khayalan mereka. Mereka belum bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Mereka sering beranggapan bahwa binatang yang bisa berbicara layaknya manusia. Mereka mengira kalau hantu dan monster itu benar-benar ada, dan mereka yakin bahwa kartun-kartun animasi itu benar-benar hidup dan menjadi teman mereka. Nah, setelah usia 9 tahun, biasanya anak-anak mulai memahami aturan tidak boleh berbohong. Mereka mulai memahami bahwa sesuatu yang bukan sebenar itu berarti berbohong. Namun mereka masih memilah dan memilih atau mempertimbangkan kapan mereka bisa berbohong atau tidak. Dalam artian mereka ini belum benar-benar paham bahwa berbohong itu tercela karena ada kebutuhan lain yang lebih penting bagi mereka, yaitu kebutuhan untuk diterima dengan baik oleh teman-teman atau kelompok sosialnya. Nah, ada beberapa penyebab penyimpangan karena ketidakbahagiaan dalam hidup yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu contoh yang salah dari orang tua. Anak-anak biasanya meniru segala hal yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa, termasuk berbohong. Contohnya, saat kecil, saat seorang ibu ingin mengalihkan perhatian anaknya atau menghentikan tangis anaknya, ibu itu berkata, lihat tuh ada cicak. Biasanya kan kayak gitu ya. Atau enggak, ibunya bisa bilang, lihat ada pesawat terbang. Padahal sesungguhnya tidak ada cicak atau pesawat terbang di sana. Coba lihat lagi, saat ada tamu telepon sedangkan ibu atau ayah sedang menghindari orang yang bertamu, atau telepon tersebut ibu mengatakan biasanya bilang aja ibunya nggak ada di rumah. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, ada anak terlalu sering dikritik tetapi jarang diberi pujian. Nah, ini seringkali kita terburu-buru mengecap anak kita berbohong, mencurigai, mengkritik, padahal anak kita sudah berkata jujur dan kita akan langsung memberikan label bahwa mereka ini pembohong. Nah, ketika anak pernah sekali berbohong pada kita, nah sehingga pada akhirnya anak pun mengambil kesimpulan bahwa bohong atau jujur sama saja, ibu akan tetap bilang aku ini pembohong. Nah, mereka akan punya pemikiran seperti itu. Nah, kita juga lebih sering mengeluarkan kalimat-kalimat negatif pada anak, alih-alih memberinya semangat dan dorongan untuk selalu
berbuat baik. Nah, kita lebih sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, mengecilkan hati, memberikan julukan, dan lain sebagainya sebagai bentuk dari kekerasan verbal terhadap seorang anak. Contohnya, kita masih sering terpatok pada hasil akhir dan bukannya usaha dari seorang anak. Anak-anak yang terlalu sering mendapatkan kritikan dari orang tuanya akhirnya menjadi haus pujian. Mereka akan melakukan segala cara untuk membuat orang tuanya mau memujinya. Salah satunya adalah berbohong. Nah, dengan berbohong mereka beranggapan bahwa mereka ingin bisa menyelamatkan diri dari omelan ibunya dan akan mendapatkan pujian dari ibunya. Lalu penyebab yang ketiga ada bentuk pengalihan perhatian atau menghindari hukuman. Nah, anak-anak yang masih kecil biasanya cenderung tidak sengaja berbohong, dalam artian mereka ini belum bisa memprediksi sebab akibatnya. Jika menganggap jelas bahwa anak bermain bola dan memecahkan vas adalah kesalahan, maka anak-anak tidak bisa berpikir demikian. Mereka hanya berpikir, aku bermain bola, aku bukan yang memecahkan vasnya, bolalah yang memecahkan vas bunga itu. Nah, dan itulah yang akan mereka katakan. Anak-anak juga berbohong dengan menyalahkan orang lain atau hal lain untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman. Lalu penyebab yang keempat ada ingin diterima oleh lingkungan dan teman-temannya. Misalnya mereka berbohong soal kekayaan, biasanya sahabat, keluarga, atau yang lain. Tujuannya itu mereka juga terkadang ingin dianggap hebat atau keren dan segala hal yang berbau pamor di kalangan para remaja. Terkadang hal yang demikian juga disebabkan karena anak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya, seperti dipermalukan, diremehkan. Nah, kebohongan lain adalah bohong terhadap orang tua agar orang tua mau menerima teman lainnya. Mereka biasanya berbohong dengan mengalihkan sesuatu, seperti memberikan alasan belajar bersama di rumah teman padahal mereka pergi main PS, ke mall, ataupun yang lain. Nah, dari 4 penyebab yang tadi saya sebutkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu karakter baik yang harus ditanamkan kepada anak didik khususnya itu adalah kejujuran, karena kejujuran itu merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri anak sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Apabila berbohong sudah merajalela ke dalam tubuh masyarakat atau ke anak-anak kita peserta didik, hilanglah rasa senang dan keakraban antar anggota-anggotanya atau sudah tidak ada lagi rasa saling mempercayai di lingkungan masyarakat. Dan yang nantinya anak-anak atau peserta didik akan menumbuhkan rasa saling membenci antara teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipan Nurpadila. Di sini akan menjelaskan tentang student with attention deficit atau siswa dengan defisit perhatian. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH atau dalam istilah kedokteran lebih dikenal dengan singkatan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adalah suatu masalah psikiatri utama yang sering ditemukan pada anak. Gangguan ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik pada usia prasekolah, remaja, bahkan dewasa dapat mengalami gangguan ini. Dan sebagian masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan klinik, masih belum mengenali adanya gangguan ini. Anak dengan gangguan ini menunjukkan beberapa gejala utama seperti aktivitas yang berlebihan, tidak bisa diam, senantiasa bergerak, tidak dapat memusatkan perhatian, dan impulsif. Gangguan ini merupakan gangguan biologis pada otak yang berlangsung secara kronis sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif. Terganggunya fungsi kognitif diantaranya adalah penurunan derajat
Menurunnya prestasi belajar, pengamatan waktu yang kurang baik, menurunnya daya ingat, baik verbal maupun nonverbal, kurang membuat perencanaan, kurang peka terhadap kesalahan, dan kurang mampu mengarahkan perilaku yang bertujuan. Gangguan ini juga dapat menimbulkan masalah dalam perkembangan kemampuan berbahasa, berperilaku, yang meliputi ketidakmampuan siswa dalam berkonsentrasi dalam waktu yang lama dan tidak memperhatikan perintah guru. Perilaku hiperaktif meliputi tidak dapat duduk dengan keadaan tenang, mudah mandiri dalam kelas, banyak melakukan gerakan tangan dan kaki yang berlebihan, serta keluar masuk kelas dengan berbagai alasan. Selanjutnya, perilaku impulsif siswa meliputi siswa tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan suka mengganggu teman-temannya ketika proses pembelajaran berlangsung. Gejala dari ADHD sangat kompleks sehingga guru maupun orang tua sulit untuk memutuskan apakah anak tersebut mengalami gangguan ADHD atau ada sebab lain. Menurut Diagnostiken Statistical Manual of Mental Disorder, terjadinya GPP ini pada usia 7 tahun. Gejala ini mulai timbul sejak usia dini dengan usia rata-rata 3-4 tahun. Gangguan ini dijumpai 4 kali lebih besar pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Terima kasih.